warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, saya Farah Khuratul Aini. Saya guru pembimbing literasi dari SMPS Bina Harapan Bangsa, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review novel yang saya baca dengan teknik Ishikawa Fishbone. Judul novel yang saya baca adalah Hafalan Sholat Delisa dengan pengarang Terelie, penerbit Republika, dan diterbitkan pada tahun 2008 dengan jumlah halaman 335 halaman. Siapa saja tokoh yang ada dalam novel tersebut? Yaitu Delisa, Umi Salamah, Abi Usman, Fatimah, Zahra, Aisyah, Smith, dan juga Ibu Nur. Delisa merupakan gadis berusia 6 tahun yang memiliki sifat periang, tidak mudah putus asa, dan juga baik hati. Delisa merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Umi Salamah merupakan ibu dari Delisa. Dia memiliki sifat yang bijaksana, baik hati, dan juga penyayang. Begitupun Abi Usman, ayah dari Delisa, memiliki sifat yang sama dengan Umi Salamah. Abi Usman bekerja di sebuah perusahaan minyak internasional dan hanya pulang ke rumah sekitar 6 bulan sekali saja. Fatimah, Zahra, dan Aisyah merupakan kakak dari Delisa. Fatimah memiliki sifat yang penyabar, tegas, dan juga baik hati. Sedangkan Zahra memiliki sifat yang pendiam, dan Aisyah memiliki sifat yang agak egois dan juga iri, terutama kepada Delisa. Smith merupakan prajurit yang nantinya membantu Delisa ketika Delisa terdampar di suatu tempat akibat tsunami. Smith memiliki sifat yang penolong dan juga baik hati. Ibu Nur merupakan guru dari Delisa yang nantinya mengajarkan Delisa untuk menghafal bacaan sholat. Kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi pada tanggal 24 Desember tahun 2004. Dan terjadi di daerah Loknga, Aceh, tepatnya di daerah pesisir pantai. Apa yang awal mulanya terjadi dengan peristiwa tersebut? Awal mulanya Delisa memiliki tugas dari Ibu Nur untuk menghafal bacaan sholat dan mempraktekkannya. Begitupun Umi Salamah menyarankan Delisa untuk menghafalkannya dengan sempurna sampai selesai. Umi Salamah menjanjikan kepada Delisa akan membelikan kalung liontin berhurufkan D jika Delisa berhasil menyelesaikan bacaan sholatnya. Sedangkan Abi Usman berjanji kepada Delisa akan membelikan sepeda. Umi Salamah pun mengajak Delisa untuk pergi ke sebuah pasar bersama-sama membelikan kalung liontin berhurufkan D. Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Awal mulanya, Delisa sedang mempraktekkan bacaan sholatnya di sekolah bersama Ibu Nur dan juga kawan-kawan. Tiba-tiba gempa 8,9 skala Richter datang dan juga meluluh lontahkan daerah Loknga Aceh berikut dengan daerah-daerah sekitarnya. Orang-orang yang berada di sekeliling Delisa sudah berlarian ke sana kemari untuk menyelamatkan diri. Sedangkan Delisa masih saja diam di tempatnya karena ingin menyelesaikan bacaan sholatnya. Beberapa menit setelah gempa itu terjadi, akhirnya tsunami pun datang dan menghantam semua daerah Loknga dan sekitarnya. Delisa pun terhempas begitu jauh hingga akhirnya dia terdampar di suatu tempat yang tidak dikenal selama 6 hari. Setelah 6 hari terdampar, akhirnya Delisa ditemukan oleh prajurit Smith, lalu dibawa ke rumah sakit dalam keadaan yang begitu kritis, utamanya di bagian kaki. Bagian kaki Delisa membusuk hingga akhirnya harus diamputasi. Namun Delisa sama sekali tidak merasa berputus asa dan juga bersedih. Dia berusaha untuk menerima takdir yang telah Allah berikan. Kenapa cerita itu dapat terjadi atau kenapa peristiwa itu dapat terjadi? Itu karena Delisa tidak mau meninggalkan tempat ketika sedang menghafal bacaan salatnya. Karena Delisa bersungguh-sungguh dan berniat ingin menyelesaikan bacaan salatnya. Singkat cerita, di akhir cerita, Delisa dan Abi Usman dapat bertemu dan memulai kehidupan yang baru di daerah Aceh di suatu tempat.
Delisa ketika malam hari memimpikan Umi Salamah datang lalu memintanya untuk menyelesaikan bacaan sholatnya kembali. Hingga akhirnya keesokan harinya Delisa mempraktekkan kembali bacaan sholatnya di sekolahnya yang baru. Alhamdulillah Delisa berhasil menyelesaikan bacaan sholatnya dengan sempurna. Hingga suatu ketika Delisa sedang mencuci tangannya di tepian sungai dan melihat dari kejauhan ada pantulan cahaya dari suatu benda yang begitu terang. Delisa pun menghampirinya dan ternyata pantulan yang terang tersebut berasal dari kalung liontin berhuruf kande yang dipegang oleh sebuah tengkorak. Ternyata setelah ditelusuri, tengkorak yang memegang kalung berhuruf kande tersebut adalah tengkorak dari sang ibunda. Hikmah yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah bersungguh-sungguhlah ketika kita ingin mencapai sesuatu yang kita inginkan. Kemudian tetap semangat dan jangan pernah berputus asa dari apa yang ditakdirkan oleh Sang Maha Pencipta. Mungkin cukup sekian presentasi review novel yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan mudah-mudahan literasi Kabupaten Bandung terus maju. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.